yaitu Tora Bora. Ya, mereka bertemu dengan Gula. Ya, panggilannya ini namanya gadis ini Syarbat Gula. Tun, Ya, tun, nama belakangnya tunda, yang tunda. ya. Syarbat Gula adalah seorang gadis yang tinggal di pengungsian di Pakistan. Ini informasinya. Kemudian di sanalah bertemu dengan Gula dan waktu itu umurnya kira-kira 28, 29 atau 30 tahun. Nah, itu di situ diinformasikan waktu dan kesulitan hidup telah menghapus masa mudanya. Kulitnya kusam, rahangnya melunak, namun tatapan matanya masih tajam. Nah, ini bisa dilihat dari tatapan matanya kayak punya pengalaman Ben hidup. guling ini sakit sih. Ya. Guling. Oke, pada slide selanjutnya ini ada satu foto 1000 kata, kembali ditegaskan seperti itu, foto bisa bermakna bagaimana kita menginterpretasi seperti apa pesannya. Ini foto dari Vietnam, ya, foto karya Rehan di Vietnam pada tahun 2011. Ada, ya, foto-foto ini nilai-nilai kemanusiaannya kelihatan, ya, sifatnya ke human interest, portrait, human interest, ya, penekanan ke kulit-kulitnya, raut wajahnya terlihat dengan jelas. Ya, ini memberikan arti bahwa foto itu memiliki cerita atau pesan yang kadang jelas, kadang tersamar, atau bahkan abstrak. Ya, kita menginterpretasi. Orang yang menginterpretasi juga itu berangkat dari pengalaman. Mereka mungkin yang bisa menilai foto itu seperti apa karena punya pengalaman. Punya pengalaman yang berbeda-beda sehingga maknanya juga berbeda-beda. Kalau di tempat tertentu memaknai suatu peristiwa misalnya sebagai makna yang seperti ini, mungkin di tempat lain lagi maknanya. Ya, ada mungkin di daerah India semacam gajah itu sangat dihargai, atau di daerah mana ada orang hutan sangat dihargai dan sebagainya. Itu memberikan interpretasi yang berbeda-beda juga ketika objek yang difoto terkait dengan hal itu. Ya, kemudian nah ini tentang bagaimana membuat foto portrait, ya. Ya, ini salah satu contoh foto portrait yang bagaimana cara mengambilnya itu menggunakan lensa tele. Lensa tele itu lensa yang bisa mengambil dari jarak jauh kemudian memusatkan pada objek tertentu yang dibidik. Nah, lensa tele ini bisa juga sudah bisa ditemukan pada smartphone karena di smartphone ada beberapa lensanya, ada lensa yang bisa kemampuan mengambil dari jauh. Kemudian kalau kita pakai handphone, smartphone kan memang ada mode portrait, ya bisa kita pilih. Itu ada efek bokehnya. Kalau kita pakai lensa tele, efek bokehnya juga kelihatan karena lensa. Jadi ada perbedaannya antara orang menggunakan lensa tele dan pada pengertian digital zoom atau dengan perbedaan antara digital zoom dengan optical zoom. Kalau optical zoom itu lensanya yang maju. Tetapi kalau digital zoom itu secara elektronik di kameranya yang memperdekat jadi pecah gambarnya. Kalau lensanya yang maju yang diputar itu akan jauh lebih baik fotonya, lebih masih tajam gambarnya. Meskipun pasti ada penurunan ketika di zoom menggunakan lensa, tapi berbeda ketika menggunakan digital zoom. Itu secara elektronik dia zoom, mesinnya bekerja untuk memperdekat gambar, namun hasilnya pasti akan bintik-bintik atau kurang tajam. Nah, kalau kita pakai smartphone, ya efek bokeh itu bisa kita temukan juga dengan memilih lensa, pilihan-pilihan lensa yang digunakan pada smartphone-nya. Karena di smartphone ada lensa yang wide, ada lensa yang bisa efek bokehnya ada lensa yang bisa portrait, dan ada yang sangat dekat itu lensa makro. Ya, ini contohnya juga kalau kita memanfaatkan foreground dan background. Jadi di latar depan itu ada yang sebagai blur-blur ya di latar depannya, kemudian di belakang dia blur. Nah, objek di tengah ini kita gunakan selective focus untuk membangun dimensi kedalaman gambar. Nah, ini untuk hunting foto ya, kita menarik juga sebenarnya kalau kita mengatur komposisi pada mata objek. Kalau kita hunting ya, misalnya huntingnya ini orang-orang yang kita sudah kenal sebelumnya, kan temanya memotret
Ya, temanya foto portrait ya. Foto portrait itu lebih menekankan ke ekspresi atau wajah dari dekat, dari komposisi medium shoot hingga ke medium close up ataupun close up. Nah, kalau di smartphone kan memang ada beberapa pilihan lensanya. Contoh di HP ini ada pilihan-pilihan lensanya, ada kualitas gambarnya dari handphone itu sudah lumayan bagus juga. Karena ada juga handphone juga kadang-kadang memang lebih mahal daripada kamera kamera DSLR atau kamera mirrorless. Ada handphone yang sampai puluhan juta karena memang kualitas gambarnya juga bisa dibandingkan, bisa diandalkan maksudnya, bisa diandalkan kalau untuk kita menggunakan di lensa smartphone terbaru model sekarang. Kemudian kalau lensa DSLR ya itu banyak sekali karena lensa itu jauh lebih mahal dibanding kameranya. Ini waktu zaman ini masih populer-populernya kamera-kamera DSLR. Ini ada lensa pendukung dari merek ketiga ya. Ini lensa Sigma. Pada foto ini ada lensa wide-nya, ada lensa telenya, ada lensa fixed-nya ya. Kemudian ini bedanya ya, kalau kita bisa di handphone kita sudah bisa menghasilkan efek bokeh. Efek bokeh pada smartphone itu bisa kita dapatkan dengan mengaktifkan fiturnya ya. Yang mengaktifkan fiturnya itu bisa kita temukan kedalaman gambar, ada dimensinya. Dibanding foto yang sebelah kanan, foto yang kiri itu kita mengaktifkan efek bokeh pada smartphone. Nah, kemudian, nah ini kalau kita menggunakan kamera digital, ya baik itu mirrorless juga, itu bisa kita dapatkan efek bokeh itu menggunakan lensa fix atau lensa tele. Ya, lensa fix atau lensa tele. Kalau biasa ada perpaduan juga, kita gunakan lensa tele bisa mendapatkan efek bokehnya juga dengan memainkan focal length atau panjang lensanya. Kemudian di lensa fix itu dengan bukaan besar, ya angka kecil ya maksudnya bukan besar f1,4 atau f1,2 itu bisa mendapatkan foto yang sebelah kanan. Apalagi kalau malam hari bisa kita dapatkan ya blur-blur dari lampu jalan. Nah ini karena kita hunting di Menara Pinisi, sudah lama ini, kayaknya angkatan 2013 waktu itu, angkatan 2012 yang hunting di Menara Pinisi. Ini ada kebetulan waktu itu memang ada beberapa anak DKV yang punya teman-teman model, kita datangkan di Pinisi dan memotret di Menara Pinisi. Kemudian ada lagi yang contoh ini juga di Menara Pinisi. Waktu itu ada dua model, modelnya ini dengan ini. Ya ini jadi bayangan saya nanti kalau kita ketemu insya Allah ya mudah-mudahan tidak ada halangan hari Rabu depan, hari Rabu sore itu di sekitar ini juga di pelataran lah kita karena lebih mudah lebih bagus suasananya ya, rasanya karena di tempat terbuka dan ada tempat berteduh. Mudah-mudahan cuaca nanti itu agak bagus dan tidak hujan bisa kita ketemu untuk belajar bersama secara langsung. Nah, ini rencana huntingnya kita akan coba hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Ya, kurang lebih pukul setengah 4, mungkin setelah salat asar ya, sampai jam 5 saja. Ini tidak lama, hanya sampai jam 5. Ya, ya boleh menggunakan smartphone atau DSLR ataupun kamera mirrorless. Jadi ini bebas saja. Kamera apa yang dipakai, kita akan latihan untuk membuat foto portrait. Bukan foto yang seperti ini sih, cuma nanti bagaimana kalau ada yang bersedia menjadi model atau kita coba untuk men-setting bagaimana membuat foto portrait yang menarik ya dengan alat-alat yang kita punya. Mungkin saya akan bawa kamera, ada kamera DSLR, ada kamera dari smartphone bisa kita gunakan bagaimana kreativitas dalam membuat foto portrait. Mungkin seperti itu nanti yang akan kita lakukan pada Rabu depan. Ya, ini yang akan kita bawa. Ya, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar atau petunjuk teknis untuk apa yang kita akan lakukan di minggu depan. Ini foto saya pada tahun lalu 2020 bersama anak saya di kampus, studio kampus.
Oke. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, biar kelihatan di video. Kalau enggak bertanya, enggak muncul juga. Silakan bisa menanggapi. Yang minggu lalu yang dapat hadiah ya, yang ada yang dapat hadiah. Ini enggak, mungkin sharing saja. Siapa yang mau bertanya atau tentang apa nanti yang akan kita lakukan biar lebih jelas. Halo, masih ada waktu kah? Ini ya masih ada 14 menitan lah, 15 menit. Oke, silakan. Nanti materinya saya kirim juga. Kenapa malu-malu? Ya tentang fotografi lah atau bagaimana pakai HP. Jadi saya sebenarnya terbuka saja. Jadi yang kita lakukan karena memang kebanyakan hanya punya smartphone. Jadi itu yang akan kita maksimalkan. Di samping juga tetap menggunakan DSLR ataupun kamera mirrorless yang ada. Tapi tetap kita beri perhatian penuh. Ada bertanya ini Andi Alfian? Silakan bertanya. Atau ada di manakah? Silakan bertanya. Silakan ditanyakan. Saya Pak. Ya, Sari Wardani bisa kasih ya kelihatan videonya nanti. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Begini Pak, ini nanti modelnya para kita gitu Pak. Ya, Nanti para kalau per kita Ji. Karena yang lalu itu tuh dibayar 500.000. Yang foto tadi deh, itu dibayar. Kalau kan teman bisa nanti dibelikan ST toh. iya Pak. Bisa dibelikan le mineral. Air 1 galon kan lumayan nih. Bismillah. Siapa yang mau jadi modelnya Kak? Boleh. Kabarnya bisa jadi model tuh. Nggak perlu cari kalau di Center Tasik. Beda kalau di kafe kan kebanyakan lebih lebih di belakang layar. Tapi kalau ini di belakang layar oke, di depan juga oke ya. Siapa? Lydia mungkin atau Stefani? Saya Pak, Ya, ya silakan Andi Nur Azimah. mau nanya Pak, kalau Boleh. misalnya kita bahas soal arti di dalam foto Pak, Ya, makna yang terkandung dalam foto. Pertanyaan saya adalah arti tersebut itu sebenarnya berasal dari pengamat foto tersebut atau bagaimana Pak? Karena kan orang yang melihat foto tersebut, mereka yang mendapatkan, ya misalnya, apakah mereka yang bisa memberi arti sendiri kepada foto tersebut atau bagaimana Pak? ya. Baik dari pertanyaan Nur Azimah, saya tampilkan lagi tadi biar anunya PowerPoint-nya. Tentunya pertanyaanku. Ya, tadi kan bagaimana menilai foto itu. Ya, foto memang kan ya di sini sebenarnya yang jadi penting cerita atau pesan itu kalau untuk menilainya kan tergantung yang melihat. Kalau yang melihat itu kurang pengalaman atau kurang pergaulan atau tidak bergaul di sosmed atau tidak melihat perkembangan ya dia tidak nyampe juga. Ya, kita saja kan kalau ngomong-ngomong kayak gelai atau apa kan itu yang terbaru lagi. Orang sudah ngerti kan. Nah, kayak gitu juga sih sebenarnya tergantung yang melihat. Cuma kalau untuk ajang fotografi, perlombaan, itu kan yang menilai dari Dewan Juri. Dewan Juri kan pasti punya banyak wawasan, banyak pengalaman. Ketika dia mempresentasikan kenapa memenangkan, alasannya dia memenangkan foto ini, pasti dia bisa jelaskan seperti apa makna-makna yang dapat dipahami, yang dia lihat dalam foto itu. Ya, sebenarnya kan banyak sebenarnya makna-makna kalau orang bermain simbol-simbol, bermain makna foto itu pernah kan juga ada misalnya ada dulu ada Presiden Amerika George Bush ya, satu mobil ada juga dengan presiden kita waktu itu mungkin Presiden Soeharto ya melambaikan tangan sama-sama di dalam bis kota. Nah, itu frame-nya kotak seperti itu sama melambaikan tangan itu kan bagus sekali maknanya karena dapat sih kayak dia apa dalam satu kereta, dalam satu bus ada frame terkotakkan seperti ada kerjasama yang terjalin antara mereka. Ya kalau cerita atau pesan sebuah foto ya memang
Ya, intinya tergantung dari orang yang melihat. Karena kalau pengalaman atau wawasan dari orang melihat itu banyak atau luas, atau sudah terbiasa juga mengkurasi foto, sudah terbiasa untuk. Nah, cuma kan ada istilahnya kan apa yang paling umum, paling gampang dipahami orang, hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kebanyakan orang. Itu kan rata-rata pasti akan berpendapat yang sama tentang apa yang dia lihat. Sedang bergabung. Mungkin tadi semacam itu, tadi mungkin Andi Nurasima bisa menanggapi. Ya, yang saya maksud ya memang tergantung dari orang yang melihat juga. Kalau orangnya kurang pengalaman, kurang pergaulan, ya bagaimana juga dia bisa menilai dengan baik fotonya. Jadi kalau untuk ajang lomba fotografi kayak gitu sih, ya, pasti dewan jurinya punya pengalaman yang berbeda. Atau yang menarik adalah ketika ada foto yang didiskusikan atau bedah foto. Nah, di situ kan orang bisa memberikan pendapat dan terkait sharing atau semacam ada talk show, ada diskusi tentang foto. Nah, itu yang bisa secara langsung memberikan pendapat dengan perspektif yang macam-macam dari berbagai jenis. Yang tergantung juga kayak yang melihatnya anak SMA, yang melihatnya guru, yang melihatnya dosen, yang melihatnya mahasiswa. Tergantung juga latar belakang dari orang yang melihat. Nah, kalau hal-hal yang umum sekali kan itu pasti bisa dipahami bagi kebanyakan orang sama pendapatnya, sama maknanya. Ya. Bagaimana Andi Nurasima? Ya, ya seperti itu. Apa Pak, ada feedbacknya lagi? Ya. Jadi untuk ya bagaimana Andi Nurasima? menurut saya juga Pak, di sekitar situ juga pendapat saya Pak, jadi saya setuju juga. Ya. Ya memang sama kan begini, ada yang menarik ya. Ada pernah ya ini bukan bentuk foto tapi dalam bentuk lukisan di Jogja itu ada kan Museum Avandi. Mungkin kalian tahu anak-anak seni rupa terutama pasti tahu Avandi, ada maestro aliran ekspresionisme di Indonesia. Ada namanya Avandi, di galerinya Avandi itu kan ada lukisannya Avandi kayak gitulah, kayak kan dia kan menggambarkan pakai tangan, pakai ya mengekspresikan dalam sekejap selesai lukisannya. Tapi di situ karakternya dapat sih, kalau orang-orang pengamat seni pasti dapat bilang ini karakter ini yang ditangkap, meskipun kayak cakar ayam lukisannya, kayak ndak karu-karuan. Nah, waktu itu ada teman saya punya anak, dia ikut juga ke galeri, langsung dia ngomong sama mamanya, kan di Jogja ya, waktu masih kuliah di ISI, dia bilang, mama, kok gambarnya kok jelek banget ya, kayak cakar ayam itu kan bagusan gambaran semi, kalau gambar semi kan bisa lebih bagus dari ini. Anak umur 4 tahun 5 tahun ngomong kayak gitu, padahal yang lukisannya maestro ini dia komentari. Nah, itulah maksudnya tandanya kalau memang kan tergantung dari pengalaman ataupun tingkat pendidikan dari orang yang melihat karya foto. Tapi untuk suatu ajang yang bergengsi pasti orang yang profesional yang dijadikan penilai foto. Tapi untuk sebagai tempat diskusi menarik sebenarnya, meskipun orang latar belakang yang wawasannya berbeda dengan kita, misalnya di daerah pedesaan atau pedalaman, kita diskusi tentang foto misalnya, itu kan menarik ketika kita punya pendapat kemudian disampaikan kepada orang yang belum sampai wawasannya ke situ, itu bisa sebagai sarana pembelajaran. Maka foto itu bisa bermakna banyak hal, ya bisa juga sebagai sarana mengedukasi masyarakat. Nanti lewat kita memantik atau kita memberikan foto itu untuk ditanggapi, kemudian disitulah kita memberikan pendidikan atau mengedukasi masyarakat. Jadi hal-hal itu kan sebenarnya juga salah satu cara untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan orang-orang di luar kita, di sekeliling kita, atau di tempat yang berbeda tempat dengan kita lakukan sosialisasi ataupun kita lakukan pembelajaran dan mengedukasi masyarakat. Baik, itu saja. Bagaimana, Mi? Ada lagi, siapa lagi menanggapi? Silakan. Ya, jadi untuk hari Rabu, mudah-mudahan bisa berkenan, bersedia. Jadi
yang ada di Makassar bisa ikut bergabung, kita sharing-sharing sama-sama karena kayaknya belum pernah ketemu langsung. Ya, saya sudah kenal sih, ada beberapa juga yang saya kenal, ada Deva, ada ada Widya, ada Petrina, ada beberapa sih yang lainnya belum begitu akrab, belum. Makanya kalau dengan pertemuan langsung mudah-mudahan bisa mencairkan suasana juga. Selama ini hanya secara virtual, kita bisa sharing-sharing. Sampai kalian kan sebenarnya menarik juga kalau kalian bisa menggelar lomba fotografi misalnya, yang penyelenggaranya dari anak seni pertunjukan, anak seni Tasik, bikin lomba fotografi tapi dengan tema-tema, misalnya tema tentang Hari Tari Dunia, nanti kita penyelenggaranya. Itu kan hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengalaman bagi kita sendiri, ataupun bisa paling tidak lewat mata kuliah ini bisa kita menikmati karya seni fotografi itu bisa lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Kita bisa paham ya, mungkin bagus kalau kalian punya akun Instagram, memfollow fotografer-fotografer ya, atau mengikuti Twitternya fotografer-fotografer seperti apa. Ada fotografer Indonesia, ada Darwis Triadi, ada Jerry Aurum, ada Kayus Mulia, ada Agus Leonardo, ada banyak sih fotografer di Indonesia yang bisa menjadi referensi, ataupun kita buka saja di YouTube, di Google, itu banyak yang bisa kita pahami bagaimana aliran-aliran karya fotografinya. Ya, ada Andi Alfian ini angkat tangan, saya lihat mungkin ada yang mau disampaikan. Siapa? Tadi Sari Wardani apa tadi sampaikan? Oh ya, tentang ya. Tentang apa tadi itu dia bilang? Sari Wardani. Saya lagi Pak. Ya. Pak, kenapa itu biasa Pak kalau mengambil gambar, kalau secara langsung terus ada, kalau ambil apa lagi? Kalau ambil apa sebenarnya? Kalau ambil Pak gambar terus ada model tak. Terkadang ekspresinya tidak dapat kalau mau ekspresi yang kayak mau sedih Pak, bandingkan yang tidak secara langsung kayak turun di jalan mau foto biasa lebih dapat ekspresinya Pak. Ya, baik. Yang pertama kan ada istilahnya kita memotret by setting ataupun on the spot. Kalau by setting itu kita yang butuh peran besar itu fotografernya untuk mengarahkan. Apalagi kalau yang difoto itu bukan model profesional. Kalau model profesional, apapun keadaannya dia bisa bergaya dengan sendiri. Dia bisa memposisikan dirinya seperti apa, ya. Sudah tahu senyumnya, fotogenik lah ya. Ya, fotogenik. Ada orang yang juga sebenarnya biasa-biasa aja, tapi pas diambil di kamera kok jadi luar biasa ya. Nggak tahu, betulan ada ya begitu. Ada juga yang aslinya sebenarnya cantik, tapi pas di foto ternyata tidak terlalu, Ji. Ya, kalau kita sudah terbiasa jadi model itu pasti sudah tahu bagaimana bergaya, bagaimana posisinya, bagaimana. Tapi ada satu tipnya juga, kalau kita memotret dengan model itu bagusnya selalu lakukan komunikasi. Kita selalu komunikasi dengan modelnya. Mungkin ngomong-ngomong yang lain. Nah, sama siapa pergi ke sini? Pasti toh mau cepat-cepat pulang toh, sambil dia ketawa-ketawa kan. Pasti mau dijemput nanti toh sama siapa gitu. Atau nanti pokoknya dibangun komunikasi yang serama mungkin, kayak bersahabat, akrab toh. Jadi tapi tangan kita selalu menjepret terus. Jadi kadang-kadang di sela-sela dia ketawa, senyum itu dapat ekspresi terbaiknya. Bukan bilang tahan, tapi bilang, kalau saya sih motretnya bilangnya sambil ngajak bicara kayak gitu, ngomong terus. Nah, iya, oke ya, bagus sekali, bagus sekali. Saya suka sekali ngomong gitu, bagus sekali ya, pertahankan, oke, senyumnya yang ikhlas ya, tahan, tahan. Ya, kayak gitu. Sampai kalau di kampus ya, saya selalu bilang kalau di Ramatama atau di wisuda, itu terkenal saya ngomong, ya oke, tahan senyumnya, ya oke, bagus sekali. Ayo, yang di sana kayaknya kurang bagus. Ya pokoknya kayak membangun suasana sih, sebenarnya sudah bagus. Tapi ibu itu kok kayak cemburu terus dari tadi ya, kayaknya kurang ya. Coba ikhlas senyum Bu, yang ikhlas ya, kayak beramal tuh yang ikhlas. Ya kayak pokoknya kalau pas dapat senyumnya ya itu jepret terus beberapa kali. Memang kan kalau kita memotret secara digital kan enggak takut lagi yang kehilangan role tuh. Jadi jepret saja, nanti hasil terbaik kan bisa kita pilih. Nah, bedanya dengan
tadi yang on the spot, yang itu kan candid, sifatnya candid, dia tidak menyadari kalau difoto. Atau dia sebenarnya menyadari cuma karena sibuk melayani pembelinya. Misalnya kita mencari di pasar, dia sebenarnya dalam hati tahu jadi foto, tapi karena sudah ya ada anunya pembelinya dia temani apa transaksi, jadi tidak terlalu perhatikan lagi dengan yang foto. Makanya kan tadi memang butuh kalau mau dapat yang natural sekali, memang pakai lensa tele. Nah, tapi kan di HP sekarang juga ada fitur lensa telenya yang kita ketik satu atau dua di situ langsung mendekat ya, karena berganti berganti lensa. Ya, yeah. Jadi kayak macam begitu juga bisa kita intinya kan sebenarnya foto terbaik itu dengan jam terbang, dengan kita sering berlatih dan selalu melihat contoh-contoh referensi bagaimana sih fotografer itu kalau mengambil sudut pengambilan gambar, angle-nya, sudut pandangnya bagaimana, bagaimana frame-nya. Ya, kadang kan frame juga enggak mesti lurus dari depan, tapi kasih miring sedikit atau ambil sedikit ininya, atau ada dari atas sedikit, ada dari bawah lagi. Itulah kayak eksplorasi. Makanya kemarin tugasnya yang pertama itu kan sempat juga kalian eksplorasi pengambilan gambar melalui angle kamera. Ya, semacam itu. Oke, baik. Ada lagi kah? Kalau sudah jelas nih, mungkin begitu saja. Ada mau disampaikan yang lain? Ya, ini kan juga mungkin kalau saya sih, kalau memang mau kita setiap hari Rabu saja, Rabu sore, karena memang waktu itu kayaknya saya bisa, karena saya mengajar sampai siang, sampai jam 12, saya mengajar dari pagi hari Rabu, ada mata kuliah juga di DKV, Senin, Selasa, Rabu, Jumat juga full, Kamis juga ada, itulah ada terus sih sebenarnya, karena memang kan sebenarnya di kita banyak banyak mata kuliah yang kami jalankan dan itu rata-rata 3 kelas. Jadi hampir setiap hari. Jadi kalau saya agak lowong sebenarnya di Rabu sore enggak apa-apa. Kalau memang kita mau luring, ya bisa selang-seling juga. Artinya minggu ini misalnya online, minggu depan langsung online jadi perpaduan. Kita blended learning, ya. Nah, itu tadi ada Hastika Aulia, Hastika sama Aulia ya itu. Ada. Ya, siapa tahu mau bertanya. Oh, langsung menghilang. Ada Junia sama Pertiwi. Kalau Stefani, ya, ya bagaimanakah? Tidak ada Mika. Kalau tidak ada, silakan isi absennya, ya. Karena saya memang janji hanya setengah jam, biar tidak terlalu banyak kuota yang dipakai dan bisa segera istirahat. Baru ada bergabung Joyce Mairi ini, nama selesai. Oke, nanti materinya akan saya kirim di linknya. Nanti kan ini rekaman kuliah kita akan terekam dan di-upload ke YouTube, dan di link deskripsinya nanti bisa diklik untuk mendownload materi yang tadi yang saya sampaikan. Ya, ini ada 64 orang yang bergabung. Ya, mungkin malu-malu ya bertanya. Ya, kita nanti akan coba pertemuan langsung dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa lebih akrab lagi. Karena saya merasa bangga juga bisa mengajar di Sentra Tasik, meskipun saya kan prodi utamanya dari DKV, tapi sejak pernah di seni tari, ya meskipun saya tidak bisa menari, ya, tapi pernah jadi pembimbing KKN dengan seni tari. Ya, Anda tahu juga nanti kan dengan kalian kita sebenarnya silaturahmi ini bukan hanya sekedar di mata kuliah fotografi saja, tapi di luar dari itu kalau kalian mau bikin kegiatan, mau mengundang saya sebagai apanyakah pemateri atau bagian dari kegiatan berhubungan dengan fotografi ataupun videografi, itu saya sangat terbuka ya, biar kita bisa membangun FSD kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin di kadang-kadang juga di lembaga kemahasiswaan ya. Pernah juga saya ikut di UKM Seni UNM, ada membuat ada kegiatan workshop videografi. Ada juga dengan lembaga kemahasiswaan di kampus lain, ya pernah kita lakukan di UIN, di Polimedia, Politeknik, ada di ISBI, ada. Jadi sebenarnya hal-hal seperti inilah yang perlu kita bangun sebagai mahasiswa untuk bukan hanya sekedar perkuliahan, tapi kita bisa membangun kegiatan-kegiatan juga yang berhubungan hal-hal kreatif ataupun terutama di bidang fotografi. Atau nanti kalian punya event pertunjukan, pementasan teater kah, pertunjukan tari kah,
ada resital ya, atau semacam tugas akhir semesternya, itu kan sudah bisa membuat konsep fotografinya seperti apa dari awal. Jadi kita sebagai fotografer juga bisa merancang dari awal seperti apa konsep pemotretan yang kita inginkan, tekniknya seperti apa, propertinya seperti apa, bagaimana lensa yang dipakai, bagaimana frame-nya, bisa kasih referensi. Jadi itu sebenarnya biar kita tidak bingung juga sebenarnya, jangan selalu berpikir nanti pada saat ada modelnya baru dipikir bagaimana ambil. Jadi harus ada riset-riset dulu kita lakukan sebelum betul-betul melakukan pemotretannya nih. Jadi sebelum itu ada persiapan untuk riset-riset, ada pengumpulan data, mengumpulkan referensi, baru kita akan membuat karya kita. Itu bagusnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita bisa ketemu langsung nih hari Rabu depan, tanggal 31 Maret 2021. Boleh bawa kamera apa yang ada ya. Kamera smartphone-nya kah, kamera nanti kita coba untuk motret. Jadi bayangan saya itu pemotretannya di kampus Menara Pinisi ya, kampus MP. Di belakang itu ada tangga-tangganya kan, di situ di belakang yang di bagian pelataran, di samping dari Fakultas Psikologi atau samping dari Fakultas Ilmu Sosial. Ya mungkin itu saja. Demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Jangan lupa diisi absennya karena nanti otomatis itu tertutup sendiri, tidak bisa diisi kalau sudah lewat jamnya. Ada 1 jam lagi mungkin akan tertutup sendiri link absennya. Jadi silakan diisi memang nih atau capture memang nih. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Iqbal. Bisa absen saya Pak. Ya, dari tadi ku coba Pak. Kenapa tidak bisa? Iya Pak. Iya. Kalau memang tidak bisa, nanti kau kirim di grup ya, anunya. Di screenshot. Oh, screenshot saja Pak. Iya, di grup misalnya, di grup. Iya. Iya. Mungkin itu cuma alternatif. Tapi kalau bisa aja lewat Google Form-nya tadi, lebih bagus malah tuh. Kalau memang tidak bisa, mentok tidak bisa, baru kirim ke grup. Di grup mau saja tuh, biar yang lain kan bisa jadi saksi juga ulang. Ada di laporannya kalau hadir. Ya, oke, itu saja. Gelvia, Pak Solo, ada Fitri, Savitri, Muhammad lagi, ya. Ya itu kalau kelihatan videonya kan bisa disapa-sapa tuh. Ya nanti mau jadi model Fitri bisa ya hari Rabu. Ya enggak kayak gitu tadi itu contoh yang saya tampilkan memang begitulah yang model yang umum kalau kita lebih Islami ya enggak apa-apa malah bagus lagi. Ada tahu kan ada orang Korea yang masuk Islam, siapa namanya? Selebgram. Ayana Moon, tahu? Ya, ya bagus ya model-model begitu aja kan ya, modelnya bisa kita. Ya oke Impel ya. Ya ini sudah lewat lagi sedikit, sudah 22:49. Ya demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya kalau ada informasi bisa di-sharing ke. Nanti kalau ada saya kirim video di YouTube yang ini ya, tolong di like juga lah ya, biar. Iya Pak. Namanya. Pak. Siap Pak. Ya tadi yang bertanya Pak. Ada notifikasi. Ya biar ini tampil dulu ya, biar ada sedikit cuplikannya. Kalau kalian yang ngomong itu baru naik di layar utama. Ya mungkin ada 10 orang. Lalu ada notifikasi Pak. Ya. Oke, saya sapa ya Nur Anissa. Yang mana Nur Anissa di situ 2 orang? Saya Pak. Ya, yang mana orangnya di situ? Yang Pak. adanya Renaka. Mana? Elvi Sukesi. Oh iya, nanti datang bisa datang tuh di Makassar. Di Makassar. Di Makassar, Ji, Pak. Oh, oke. Nanti saya sapa-sapa nanti bisa datang, betul ya. Ya, oke. Tadi ada Nur Anissa. Nur Anissa yang sebelah mana? Yang ada telalanya? Iya, Pak. Anissa. Oke. Saya juga ada soalnya. Ya, ada siapa? Andi Alfian Alif di mana? Di Warkop kayaknya itu ya. Di mana? WiFi ID bukan? Dia Pak.
Bagi numpang wifi, Pak. Wifi di kos itu banyaknya, bawa ke autan ya. Seperti itu jam 3 nah, aduh masuk angin kap pulang. Ya, Pak. Garap proposal kata waktu itu di wifi di. Sari Wardani juga kayaknya di wifi kah di warkop. Numpang wifi Pak. Iya itu kurang ya. Kalau begitu Jangan pulang begini. Kalau sudah ini pulang nah langsung, jangan terlalu malam. Ini sudah mau jam 11. Ya mungkin itu saja ya. Ya terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tutup ya. 1, 2, 3.